Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Happy New Year. Happy New Year. Hari ini kita menginjak 2023 ya. Kita diberi kesempatan menginjak tahun 2023. Tidak semua orang yang dikasih 2022 kita bisa menginjak sekarang ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana. Puji dia, Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Ibadah pagi ini, di hari pertama di tahun 2023, kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Silakan duduk saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Itu semua hanya karena kebaikan, pertolongan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memasuki tahun yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin berjalan bersama-sama dengan Engkau karena Engkaulah kekuatan, pertolongan, dan pimpinan bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini dengan kerendahan hati Tuhan, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu. Engkau tahu apa yang kami buat Tuhan, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Saat ini dengan kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada salah dan dosa yang kami perbuat, biarlah darah-Mu yang kudus mengampuni tiap salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa secara khusus mendukung setiap saudara-saudara kami. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk Ibu Tuti. Oh Bapa, berapa hari yang lalu telah Kau panggil pulang saudara terkasih kami Bapak Agung. Kami tahu Tuhan, dia sekarang sudah bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itu merupakan suatu jaminan pengharapan bagi orang percaya. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa dia ada bersama dengan Engkau. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Tuti dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikan mereka penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu. Bahwa Engkau tetap menyertai dan menolong mereka. Di masa-masa sedih ini Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Segala pengurusan untuk mortuary maupun segala sesuatu untuk kremasi dan lainnya Tuhan yang menolong sehingga tepat pada waktunya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Merin. Oh Tuhan terima kasih dia boleh pulang ke rumah, biarlah Tuhan juga memberkati Tante Merin dalam juga melewati masa-masa hari tuanya juga.
Tuhan tahu kondisinya saat ini. Biarlah Engkau menyembuhkan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit dia Tuhan. Dan biarlah dia tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Slamet, untuk ginjalnya yang sakit. Juga masih dalam proses kemo. Tuhan menolong dan memberkati sehingga boleh berjalan semuanya dengan baik. Juga kami terus berdoa untuk Tante Eti dan keluarga, terus mereka diberikan penghiburan dan kekuatan atas berpulangnya Coach Chun Hong. Kami juga teringat untuk gembala kami Pak Edi yang saat ini berada di Jakarta. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati pelayanan dia. Kehadiran dia boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat di sana. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membawa doa-doa pribadi kami. Engkau tahu Tuhan setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Baik kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Tuhan biarlah Engkau menjawab dan menolong sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Oh Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berilah kasih-Mu, berilah kasih-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan sesuatu. Ku bersyukur pada Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Mari kita bernyanyi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat. Tunjuk dirimu sendiri. Tuhan benar-benar berbuat banyak untuk kita. Tunjuk dirimu sendiri. Rancangan Tuhan indah untuk aku. Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti. Dia tahu apa yang kau perlukan. Karena kasih-Nya kasih-Nya sempurna. Dia tahu apa yang menjadi keinginanmu, apa yang kau perlukan. Nyata dalam hidup. Mari kita bersyukur pada Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdiri, kita bernyanyikan How great is our God. How great. Berikan pujian our God. yang tertinggi untuk Allah kita. Sing with me. How great. Dia yang maha besar, mau menjadi Allah kita. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Mari puji. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all I see how great, how great is our God. Name above all name. Our God. Name above all name. Yes, He is worthy. You are worthy of my praise. My heart will sing. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. All I need is how great is our God. Puji Dia, Tuhan, segala Tuhan. He is great. He is our God. Amin, saudara-saudara. Kita punya Allah yang besar. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Amin. Puji pada Dia. I love to tell the story of ancient things above, of Jesus and
and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it is true. It satisfies my longings as nothing else can. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those know His best, seem hungry and thirsty to His like the rest. And when in scenes of glory I sing a new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. To tell the old story of Jesus and His love. Karena salib Kristus, kita menjadi selamat. Old Rugged Cross. On the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinner was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will never be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. And I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
exchange it someday for a crown. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pria saja yang menyanyi, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Wanita merenungkan apa yang Tuhan Mau sudah buat. cinta Yesus Merenungkan betapa dalamnya cintamu pada Tuhan. Kalau belum dalam, mari kita buat tekad tahun ini silih berganti lebih mengasihi dalam Dia, hidup. lebih berbuat untuk Dia. Ku tetap cinta Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia yang layak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia temani hari-hari kita. Meskipun badai Dalam silih badai, berganti dalam keadaan yang dalam suka, hidup. Dia menemani kita. Tetap cinta Yesus selamanya. Dia Allah Bapa kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Saya undang semua untuk berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Engkau telah mendengarkan doa-doa kami melalui pujian ini. Masuk tahun yang baru, melangkah dengan pasti. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu yang indah itu. Tuhan, biarlah kami mau serahkan hidup kami tetap dalam pertolongan-Mu. Berjalan dalam jalan-Mu, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Fokus kepada jalan-Mu saja Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur sudah hadir dalam ibadah pada hari ini. Pakai juga hamba-Mu di dalam segala kelemahannya Tuhan. Supaya firman Tuhan yang dipersiapkan boleh jadi berkat buat kami pada hari ini juga Tuhan. Untuk membawa kami melangkah jalan dan dipakai Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Katakan amin. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru. Ya, sekarang saya boleh katakan selamat tahun baru, Happy New Year. Tuhan memberkati kita, berkati diri kita sendiri, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini di tahun yang baru saya memberikan tema resolusi tahun baru 2023 dengan tema kecilnya tahun baru, nama Tuhan dipermuliakan. Maukah kita tekad berjanji itu saudara? Kita buka Alkitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Saya bacakan, saudara memperhatikannya
2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Satu bagian lagi di dalam perjanjian lama, tapi kita tetap fokus di perjanjian baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya bacakan buat kita sekalian. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang tetap memegang teguh firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sepanjang hari, tetapi sepanjang tahun. Bukan hanya sepanjang tahun, tetapi seumur hidup kita. Saudara, ada orang bertanya kepada saya, masih perlukah kita berbuat janji di tahun yang baru ini? Masih perlukah? Saya tanya kenapa? Dia katakan karena setiap tahun baru kita awali dengan janji, resolusi. Tapi itu hanya sekedar kata-kata yang indah. Hanya sekedar janji. Hanya sekedar dituliskan. Hanya sekedar supaya orang lain melihatnya, mendengarkan. Tetapi lewat hari kedua, kita sudah lupakan itu. Soal jujur, pada awal tahun yang lalu saudara, apa resolusi Anda kepada Tuhan? Apakah Anda jalankan sepenuhnya? Apakah Anda melakukannya? Saudara, sebenarnya yang dimaksud dengan resolusi adalah satu komitmen supaya kita melakukan sesuatu menjadi lebih baik daripada hari ini. Orang Tionghoa ada kalimatnya dulu masuk dalam lagu juga dikatakan Mingtian Hui Ken Hao gitu ya. Dari besok akan jadi lebih baik. Selalu besok menjadi lebih baik. Seorang bapak, seorang ibu bekerja keras memperjuangkan cari makan, cari uang untuk membiayai anaknya sekolah, supaya apa? Diharapkan supaya masa depan anaknya itu paling sedikit lebih baik daripada bapaknya atau ibunya. Semua ingin lebih baik. Teman-teman yang bawa koper pindah dari Indonesia datang ke sini, istilah orang Indonesia kumpul dolar, ingin supaya masa depan kita lebih baik. Tidak ada orang yang berpikir, merencanakan supaya masa depannya lebih buruk, saudara. Jadi wajar kalau setiap hari kita komitmen, berresolusi dalam kehidupan kita. Mungkin janji kepada diri kita ini lebih gampang kita lakukan ketimbang janji kepada Tuhan, saudara. Padahal Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha segalanya. Kita tahu, kita sadar, kita mengerti, kita pahami. Dan kita sudah tahu sejak dahulu kala. Tetapi tetap saja yang kita tidak taat adalah kepada Tuhan. Inilah manusia, saudara. Manusia yang berdosa ini. Nah, dengan definisi ini, saudara, kita tentu tidak berani berkata bahwa resolusi tahun baru tidak penting. Penting kita membuat janji komitmen mulai daripada awal
di tahun ini. Berkali-kali kita tidak memenuhi janji. Kita mohon ampun kepada Tuhan lah. Saudara yang mengerti, saudara mengetahui sendiri. Rahasianya ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi paling sedikit kita masih ingat bahwa kita masih ada janji pada diri sendiri. Dan masih ada harapan untuk kita maju. Selama nyawa masih diberikan Tuhan. Selama kehidupan masih ada. Maka kita punya pengharapan untuk hidup lebih baik, saudara. Ayat Alkitab yang kita baca tadi 2 Tesalonika 1, 11, 12. Kita mengerti dan disadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Itu sebab di dalam hidup kita, setiap hari, setiap saat, detik, menit, menanti belas kasihan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini tidak layak. Dan tidak pernah akan layak hingga kita dilayakkan oleh Tuhan, saudara. Itu sebab saudara yang dikasih Tuhan, perjuangan kita, jasa kita, itu sebenarnya tidak ada di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang diciptakan oleh dosen kami di Malang. Kalimatnya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena baik rupamu, ya, tapi apa? Semua adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh duduk di sini dan hari ini kita boleh sampai saat ini adalah semua karena Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu saudara Rasul Paulus berkata, karena itu kami senantiasa tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, berulang-ulang, terus-menerus berdoa untuk kamu supaya Allah melayakkan kamu, saudara dan saya. Supaya Allah melayakkan kita, saudara. Nah sekarang bagaimana pedoman firman Tuhan untuk mewujudkan resolusi komitmen kita di tahun baru ini, saudara. Saya mencatat ada 3 hal yang mau kita pelajari secara cepat. Yang pertama tadi, oleh anugerahnya. Paulus dan rekan kerjanya terus berdoa, keep praying, untuk Tesalonika. Berdoa terus menerus untuk jemaat Tuhan. Tidak bosan-bosan. Saudara, doa itu saudara, unik ya saudara ya. Tuhan itu kadang-kadang terlalu baik buat kita. Banyak orang percaya seakan-akan ghosting, apa istilahnya? Iya, kepada Tuhan. Waktu dia butuh, datang pada Tuhan, berlutut saudara. Pintu gereja belum buka, dia sudah tunggu di depan. Apa? Mau berdoa. Tiap hari baca Alkitab. Tuhan itu baik, berkati dia. Gak punya mobil, Tuhan berkati dia punya mobil. Sudah punya mobil, Tuhan sorry ya, malam minggu saya kok sibuk sekarang, gak bisa lagi ikut acara gereja. Tuhan minggu ini ada acara, punya mobil sudah bisa bawa teman-teman jalan-jalan. Waktu belum punya, sampai dengkulnya lecet, saudara. Tapi sudah punya sayonara Tuhan. Tapi Paulus mau katakan mereka itu sebagai seorang rasul tidak jemu-jemu, terus menerus berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, berdoa untuk orang lain, saudara. Kalau ada kata tidak jemu-jemu itu berarti doa itu tidak instan, saudara. Tuhan berikan jawaban tapi tidak instan.
Dulu saya pernah dengar sebuah seminar. Seorang pendeta, sudah meninggal dia. Dia katakan kalau kalian mau mobil BMW, pegang dia hari pertama, pegang, doa, ini punyaku. Hari kedua keliling mobil itu 2 kali. Hari ketiga keliling mobil itu 3 kali. Sampai hari ke-7 keliling 7 kali. Nanti jadi milikmu. Saudara keliling sampai, sekali lagi, sampai kakinya capek, gak akan jadi milik kita. Malah dicurigai, tangkap polisi, saudara. Jadi Paulus sudah mengajarkan bahwa jawaban doa tidak harus instan. Maka harus terus-menerus berdoa. Maka banyak orang bersaksi, bertahun-tahun aku berdoa untuk mamaku. Supaya dia mau menerima Kristus. Dan Tuhan jawab setelah 30 tahun misalnya. Maka ada orang berkata, bertahun-tahun saya doakan suamiku. Bertahun-tahun saya berdoa untuk mamaku, suamiku, istriku dan sebagainya. Jadi perlu waktu. Perlu kesabaran. Perlu kesetiaan. Maka Paulus, mereka itu begitu setia sebagai seorang rasul, berdoa untuk jemaat Tuhan, supaya mereka itu layak. Mereka jadi kudus, hidup suci. Bukan hanya jadi orang kaya doanya, banyak sekali orang doa Tuhan berkati saya lah. Ya tadi minta mobil, berkati kaya dan sebagainya. Tapi doa supaya hidup kudus, hidup dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, resolusi tahun baru kita itu apa, saudara? Besok punya rumah, mobil, pacar, apalagi saudara. Tetapi Paulus mengajarkan supaya layak, doanya supaya layak saudara, supaya layak di hadapan Tuhan. Ini boleh jadi resolusi kita supaya kita lebih layak di hadapan Tuhan. Nah saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa resolusi kita menjadi lebih baik, yaitu hidup kita ini menjadi lebih baik dan lebih dibanggakan di hadapan Tuhan. Semua itu bukan dengan kekuatan sendiri saudara, semua itu perlu kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita tetap setia. Manusia lemah, sekali lagi manusia penuh dosa. Manusia itu tidak layak. Tapi ketika kita berdoa supaya kita dilayakkan saudara, maka kita butuh kesetiaan, butuh pengorbanan. Pengorbanan itu apa saudara? Pengorbanan itu adalah lupakan apa yang kita suka, tapi terima apa yang kita tidak suka. Itu pengorbanan. Tapi kalau orang hanya ingat-ingat apa yang dia suka saja, itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah lupakan apa yang kita sukai. Ketika engkau suka kepada satu barang ini, lalu engkau rela berikan kepada orang lain, itu pengorbanan. Tapi ketika engkau tidak suka barang ini, berikan lagi pada orang lain, itu namanya buang sampah. Saudara. Hari ini ada orang banyak buang sampah. Dia telepon pada temannya, kamu tolong ambil ya barang-barang ini ya. Kalau kamu gak ambil, nanti jam 5 sore saya sudah mau buang katanya. Kurang ajar, sudah mau buang baru mau kasih orang. Dan celakanya saudara, ada banyak orang, bukan saudara sekali lagi orang di San Francisco. Tutup tahun itu bersih-bersih rumah. Keluarkanlah barang-barangnya yang sudah lama dibeli tapi gak dipakai, ataupun karena badannya diberkati Tuhan gak muat lagi bajunya gitu ya. Dikumpul-kumpulin itu mau kasih orang. Yang dia gak mau lagi,
yang gak suka lagi. Dia katakan, saya berikan hadiah buat kamu, saudara. Hadiah apaan itu? Sampah. Supaya rumahnya itu lebih leluasa. Supaya kulkasnya itu bersih, saudara. Maka dia bongkar kulkas, kasih ke orang lain semua. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah memberikan apa yang engkau suka, seperti Allah memberikan anaknya yang paling dikasihi, satu-satunya menggantikan kita. Itu pengorbanan. Kalau hari ini anaknya ada 101, enggak korbanan tuh ya. Itu namanya apa? Meringankan beban. Iya kan? Ada 100, satu kasih kamu gak apa-apa lah. Ini, dan itu pun dipilih yang paling jelek, saudara. Sudah punya 100 masih dipilih yang paling jelek dikasihkan pada orang. Soal latar belakang jemaat Tesalonika itu, mereka itu dipengaruhi oleh ajaran gnostik, saudara. Yaitu semacam ajaran yang mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan telah tiba. Jadi mereka itu tidak perlu lagi berbuat apa-apa lagi. Menganggap diri telah disempurnakan. Menganggap sudah selesai. Hidup mereka menjadi sewenang-wenang, saudara. Nah, konsep seperti ini mempengaruhi jemaat gereja masa kini. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita sudah dapat keselamatan daripada Dia. Jadi hidup kita ini boleh suka hati. Boleh suka hati kan toh kita selamat juga gitu. Paling hanya doa minta ampun pada Tuhan. Paulus menasehati supaya kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan sesuka hati. Dan itu dia lakukan dengan berdoa sungguh-sungguh untuk jemaatnya, untuk kita sekalian. Saudara, kita akan menjadi sangat terharu kalau ada orang yang selalu mendoakan kita supaya menjadi lebih baik, saudara. Itu lebih berharga daripada mendoakan kita menjadi lebih kaya, saudara. Menjadi lebih kaya tapi lebih jahat percuma, saudara. Saudara, kaya itu bagus gak, saudara? Kaya bagus, saudara. Kalau hari ini di tempat ini ada orang kaya, dia akan lunasin semuanya itu. Uang gereja yang diperlukan, kan? Betul kan? Tapi hari ini ada banyak anak Tuhan, saudara. Mereka kaya, tetapi tidak tahu mempergunakan kekayaannya, saudara. Sekali lagi, karena sering kali mereka belajar tentang kemiskinan. Lalu suatu hari dia sudah berkati Tuhan dengan penuh kekayaan. Dia tidak tahu mau diapakan kekayaannya itu. Sehingga kerja simpan. Sampai suatu hari, teng, inna ilahi wa inna roji'un. Salah saya ngomongnya. Dia gak pakai semuanya itu, saudara. Dia sendiri tidak menikmati, saudara. Menikmati juga bukan berarti harus menghambur-hamburkan, tapi kita pergunakan untuk apa? Ada banyak anak Tuhan hari ini, saudara. Anak Tuhan, saudara, bukan orang lain ya. Dia lebih rela menghambur-hamburkan uangnya untuk kepentingan yang lain. Pergi kemana-mana, pesta, dan sebagainya. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, saudara, dia pelit. Saudara, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan juga pelit sama kita, gawat, saudara ya. Kalau Tuhan juga pelit sama kita, bahaya. Tadi kita baca di dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya mengingatkan lagi. Kemarin malam kita mengakhiri tahun 2022. Hari ini kita masuk yang baru.
Firman Tuhan mengingatkan, jangan ingat-ingat masa lalu. Sebenarnya masa lalu itu perlu diingat gak saudara? Baguslah kalau bisa jadi pelajaran kan. Ada pengalaman masa lalu yang bagus, kita ingat gak apa-apa. Tapi ingat untuk pelajaran hidup kita sekarang ini. Oh, dulu saya tidak setia. Maka mulai 2023 saya mau lebih setia. Lebih cinta Tuhan. Tapi kalau ingat dulu, seperti kemarin saya bilang, dulu aku setia. Tapi 2023 gak buat apa-apa, saudara. Hanya ingat saja. Senyum-senyum sendiri, saudara ya. Hanya ingat. Dan ceritakan kepada orang yang betapa bangganya. Dulu saya pernah lakukan ini dan itu. Tapi Tuhan mau kita lupakan itu semuanya. Maju, kita ingat ada rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Ada kenangan manis, bolehlah dikenang sebentar. Kenangan pahit, lupakan saudara. Saudara, maka ada satu kalimat saya tulis di sini. Kenangan manis jangan membuat kita terlena. Kenangan pahit jangan membuat terkesima. Enggak tahu bahasa Indonesia saya masih bagus atau enggak ya. Kalau salah, ampuni saya. Ya. Soalnya kita tidak jarang bertemu dengan orang yang suka membanggakan diri. Tapi Tuhan katakan, jangan sombong. Itu bukan karena jasamu. Sombong karena rohani juga gak bagus, saudara. Ada orang yang sombong karena rohani gak? Ada. Dia pamerkan ke orang. Tahu gak? Saya ini berdoa satu hari berapa jam. Kamu? Iya. Saya ini kalau berdoa Tuhan kabulkan. Mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Kamu? Saudara ingat bahwa mujizat Tuhan itu tidak bisa digeneralkan. Apa yang saudara alami dengan apa yang saya alami itu beda, saudara. Tuhan tahu porsinya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apakah kita benar-benar membutuhkan atau tidak. Tuhan tahu juga seberapa kekuatan kita. Saya pernah cerita, mungkin di sini juga. Waktu saya kuliah di Saat, saudara, ada teman kuliah kakak tingkat, dia sudah berkeluarga. Suatu hari dia kesulitan ekonomi dalam keluarganya, lalu dia katakan Tuhan nyatakan mujizat dalam hidupnya. Dia sharing dalam persekutuan kebaktian malam. Dia bilang waktu dia datang ke sekolah, dia parkir mobilnya itu selalu di depan. Dan dia selalu buka jendelanya sedikit karena panas, takut nanti pecah katanya, buka sedikit. Lalu dikatakan, begitu dia selesai kuliah, dia masuk ke dalam di tempat duduknya itu ada amplop, isi uangnya pas apa yang dia butuhkan katanya. Tuhan kirim melalui orang baik. Dia baca gak ada nama dari anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Lalu dia katakan dia dalam kebaktian, dia Alkitabnya ketinggalan di ruang kebaktian. Dia ambil juga ada tengah-tengah terselip amplop. Pas apa yang dia butuhkan. Saya bisik sama dia, saya duduk samping dia. Saya doa gak pernah gitu. Artinya apa saudara? Artinya apa yang dia alami tidak harus saya mengalaminya. Karena Tuhan tahu saya belum butuh, saya akan kuat kalau gak ada itu pun saudara. Maka saudara, di dalam menjaga iman kerohanian kita, tidak ada yang disombongkan juga. Membuktikan bahwa kita itu lebih layak di hadapan Tuhan, bukan penilaian manusia. Sekali lagi kembali penilaian daripada Tuhan.
Dan itu semuanya adalah, tadi saya katakan, oleh anugerahnya. Yang kedua, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, untuk resolusi hidup kita itu caranya oleh iman yang sempurna kepada kuasa Tuhan. Sekali lagi tadi katakan, dengan kekuatan sendiri tidak sanggup. Kita juga tidak bisa berharap pada sesama manusia. Sesama manusia itu lemah. Janji mereka itu hanya janji. Waktu baik, janjinya baik, saudara. Mulutnya manis. Begitu engkau menyakiti dia, langsung, saudara, dia sudah lupakan semua janji manisnya. Sudah lupakan, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kita hanya bisa berharap pada Tuhan dengan iman kita. Siapa saja, saudara, terhadap keluarga kita terdekat pun, saudara. Kalau kita sudah sempat berlaku salah, sempat menyakiti, janji yang manis itu akan luntur, saudara. Dan itu semuanya akan dibereskan dengan pengampunan, dengan kasih. Soalnya jika kita mempertaruhkan hidup kita dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus, maka sekali lagi kita tidak perlu takut. Jadi masuk di tahun yang baru, kita mempertaruhkan hidup kita bukan kepada janji, bukan kepada resolusi, tapi mempertaruhkan hidup kita kepada apa? Kepada iman kepada Yesus Kristus. Maka kita tidak takut. Karena firman Tuhan pertama disampaikan waktu Yesus lahir kepada gembala-gembala itu diingatkan, jangan takut. Ya. Jadi kita juga gak perlu takut karena yang lahir itu Yesus, juru selamat kita, yang mendamping kita. Tadi teman-teman bernyanyi dengan semangat, jalan bersama Yesus kan ya. Jadi gak usah takut, kita ada backingnya, gak usah takut. Paulus berkata melalui Filipi pasal 3 ayat 7-8. Saya bacakan ya. Filipi pasal 3, 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan aku akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia, melebihi semuanya. Saudara tahu siapa Paulus? Paulus itu orang pintar, orang hebat. Gurunya saja guru yang hebat, Gamaliel namanya. Pengetahuannya tinggi. Dia orang agama, hidup dalam keagamaan yang berpangkat, ahli Taurat. Terkenal, saudara. Pemimpin yang hebat, banyak pengaruhnya. Apa saja yang diperintahkan orang akan lakukan. Dahulu pada waktu itu, dia menganggap semuanya itu merupakan keuntungan. Tetapi setelah hidupnya diubahkan, itu semuanya menjadi sampah. Jadi yang dahulu kita anggap keuntungan bagi kita, yang merupakan kebanggaan kita, yang bisa menjadi kesombongan kita, yang bisa membuat orang kagum-kagum kepada kita, akan jadi sampah pada saatnya, saudara. Bintang film pada waktu muda, cantik, tampan, terkenal. Tapi setelah lewat waktu berjalan terus, umur bertambah, taruhlah dia pergi ke Korea 1-2 kali. Luarnya mungkin bisa bagus, tapi orang bilang on the real-nya tetap tua, saudara. Ya. Akan rusak. Wajahnya 17, tapi jalannya seperti umur 100. Sudah naik kursi roda.
sepintar-pintarnya kita menjaga dulu yang dianggap keuntungan, tapi sekarang menjadi sampah. Dan ia melanjutkan lagi saudara, Filipi 3:8 ayat 9. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Harafiah dari kata sampah itu kotoran saudara. Gak ada sampah yang, maksudnya gak ada sampah yang berharga. Mungkin sampah yang berharga itu gak akan dibuang saudara. Kalau kamu kunjungi ke rumah orang kaya pun dia gak akan buang dolarnya ke tong sampah, enggak ya. Sampah ya sampah, tetap bau. Paulus katakan, menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menuruti hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran yang melalui iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang datang dari Allah karena iman. Jadi Paulus ingin katakan, waktu dia menerima Kristus, hidupnya di dalam Kristus, semuanya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau dibalikkan begini, artinya orang yang sudah menerima Kristus, itu sudah lebih daripada semuanya. Beberapa tahun lalu ada lagu dinyanyikan oleh orang Amerika ya, masuk di Idol juga gitu, Indonesia Idol nyanyi, judulnya itu Tidak Pernah Cukup. Ya. Iya kan ya, tidak pernah cukup. Never enough, tidak pernah cukup. Tapi orang yang di dalam Kristus itu, dia akan katakan cukup. Yesus cukup bagiku, tidak boleh lebih. Amin saudara. Karena Yesus akan menjawab segala segi kehidupan kita. Waktu kita susah, kita datang kepada Dia. Waktu usaha kita hancur-hancuran, kita datang kepada Dia. Waktu kita bermasalah keluarga, kita bisa datang kepada Dia. Waktu semua teman-teman sudah tinggalkan kita, kita juga bisa datang kepada Dia. Waktu semua orang tidak senang pada kita, kita tetap bisa datang kepada Dia. Tapi saudara, yang menjadi kurang ajarnya, tanda kutip orang percaya adalah, waktu dia senang, dia lupakan. Padahal Yesus lebih daripada cukup. Nah itulah yang akan menjadi resolusi kita saudara. Kalau dulu kita datang kepada Tuhan hanya pada waktu susah, sekarang diberkati Tuhan, ada sukacita dalam Tuhan, luar biasa dalam hidup kita, bergembira dan naik pangkat, gaji naik semuanya, kita bersyukur, ingat tetap Tuhan. Iya. Begitu naik gaji, ingat apa? Motor kemana ya kita ya? Iya. Nanti akhir tahun mau jalan-jalan kemana? Mau makan di restoran mana? Saudara yang saya kasih Tuhan, keberanian dengan iman ini bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu menolong, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita. Karena Tuhan pasti menolong. Saudara, dulu waktu saya melayani di Surabaya, ada suami istri dia bersaksi. Dia pedagang sepeda. Ya. Di Pasar Turi. Saudara yang di Surabaya tahu Pasar Turi di mana itu. Dia pedagang sepeda Pasar Turi, kalau minggu katanya begitu laris. Langganannya datang dan double orang datang beli cabang-cabangnya, mereka ambil daripada dia pada hari Minggu. Dia aktif di gereja, mendengar firman Tuhan, ikut Bible study. Firman Tuhan menegur dia, supaya dia harus utamakan Tuhan.
Suatu hari dia diskusi sama suaminya, berunding. Mereka mau tutup pada hari Minggu tokonya. Tapi tidak gampang. Karena kalau dia tutup hari Minggu, langganannya bisa lari ke sebelah. Tapi mereka mau komitmen pada Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong. Saya melakukan yang terbaik untukmu. Tapi jangan tinggalkan kami, saudara. Minta kita bantu dalam doa juga. Akhirnya dia berkeputusan tutup pada hari Minggu. Langganannya semua dikasih tahu. Mulai tanggal-tanggal sekian, toko kami tidak buka lagi pada hari Minggu. Karena kami sekeluarga mau ibadah kepada Tuhan. Dikasih tahu semua langganannya. Langganannya sudah tahu, mereka itu komitmen semua sebelum hari Minggu sudah urus semuanya, order mereka selesai. Dia katakan omsetnya double 2 kali lipat, kadang-kadang 3 kali lipat. Karena dia tutup pada hari Minggu. Luar biasa saudara, imannya dia mau itu serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, dia berani komitmen sampai sedemikian rupa. Dia berani tutup pada hari Minggu. Dan langganannya sudah tahu dia tutup Minggu, maka jauh-jauh sebelum Minggu mereka sudah urus order, semua sudah beres. Saudara, kita mungkin punya pergumulan seperti itu, saudara. Saya nggak tahu masalahnya mungkin beda, tapi mungkin mirip ada. Saudara mau lepaskan sesuatu tapi nggak bisa. Masih mau kan, masih cinta, masih senang. Mau lepaskan dosa, ini nggak bisa. Masih suka, masih cinta. Kata seorang bapak, aku masih cinta dia kok. Bagaimana saya lepaskan dia? Padahal istrinya ada di rumah. Tapi kalau dia mau serahkan pada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membantu dia, menolong dia. Dan di sini kita lihat tadi yang saya share, bahwa Tuhan tetap memberkati orang tersebut. Karena secara manusia, cuan saudara, money. Dia tinggalkan, dia sudah terpikir dia akan rugi besar. Tapi tidak berkurang, malah bertambah. Kita mau belajar seperti itu saudara. Yang ketiga saudara, bagaimana mewujudkan resolusi tahun baru kita saudara? Apa yang menjadi tujuan utamanya saudara? Maka firman Tuhan ingatkan melalui apa yang kita baca hari ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau komitmen kita untuk meninggikan kita, itu gagal, itu wajar saudara. Karena kita mau menyombongkan diri. Sekarang kita mau janji pada Tuhan, Tuhan aku mau memuliakan Engkau. Tadi ayat 11-12 di bagian terakhir dikatakan sehingga nama Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Saudara, bagaimana nama Tuhan itu dimuliakan? Nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kita orang percaya. Ketika kita dalam pekerjaan, orang melihat, oh dia itu luar biasa. Semenjak dia pergi ke IGNC, dia jadi rajin ke gereja, rajin bekerja. Dia juga mengasihi orang. Kalau dulu dia suka cari masalah sama orang, sekarang tidak lagi. Kalau dulu dia gini, sekarang ada perubahan yang terlihat. Sehingga kenapa? Oh karena dia percaya pada Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan. Tapi kalau dia mempermalukan nama Tuhan, dia di gereja ini loh. Tapi kok sikapnya begini, itu mempermalukan nama Tuhan. So perlu diingat bahwa kita sebagai orang beriman yang ngaku sebagai anak Tuhan, segala pencapaian, segala keberhasilan kita, apapun namanya itu, sekali lagi
tidak perlu kita sombongkan. Kesombongan membuat nama Tuhan itu tidak terpuji. Kesombongan membuat nama Tuhan itu tidak dimuliakan. Oleh karena itu maka keberhasilan seseorang menghasilkan puji-pujian bagi Tuhan. Itu yang bagus, itu yang perlu kita praktekkan dalam hati kita dan dalam hidup kita. Kita doakan supaya kita bisa mencapai hidup seperti itu. Keberhasilan kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Jadi Dia yang dipuji, bukan kita. Jujur saja saudara, setiap tahun kita berharap menjadi lebih baik. Semua orang mau, tadi saya katakan. Namun dalam menjalaninya tidak selancar apa yang kita bayangkan. Ada kata patah semangat di tengah jalan, ada kata putus asa, ada kata menjadi lemah dan sebagainya. Tapi saudara, ketika kita berserah sepenuhnya atas kekuatan Tuhan dengan kalimat lagu tadi, berjalan bersama Kristus, maka niscaya kita akan berhasil. Dan kalaupun tidak berhasil saudara, kita tetap mau setia pada Tuhan. Mazmur 37, 23, 24 itu firman Tuhan yang sangat terkenal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Kata menetapkan boleh diartikan dengan Tuhan mengatur kehidupan kita. Orang yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, orang yang berkenan hidupnya. Jadi tidak sembarang orang yang ditetapkan langkahnya. Kalau hidupmu, hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya tidak diatur saudara. Salah sendiri saudara. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan tentu ia tidak melakukan hal-hal yang menyusahkan Tuhan. Kalau kita mau diperkenankan oleh orang tua kita, kita tentu tidak akan menyusahkan dia, tidak mempermalukan dia. Itu berarti orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan peduli sesama manusia, peduli pada Tuhan, sayang sama manusia, sayang juga pada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, terlepas dari semuanya itu, kita semuanya ingin maju. Tapi bukan hanya dalam kata-kata. Mari saudara, di tahun yang baru ini, biarlah kita mau sama-sama punya satu hati. Hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 8:28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, tadi sekali lagi, yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rupanya hidup kita itu kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada rencana Allah. Kalau yang disebut dengan rencana Allah itu pastilah rencana yang indah. Walaupun rencana yang indah itu bukan berarti tidak ada kesulitan. Mungkin ada, tapi indah saudara. Ada kesulitan tapi indah. Tidak selalu rencana yang indah itu gampang. Kalau yang gampang kan mungkin namanya apa? Cincai-cincai. Tapi kalau rencana yang perlu perjuangan, kita dapatnya pun puas saudara. Rasa bangga saudara. Ada perjuangan, ada kegagalan, tapi buntutnya adalah keberhasilan. Tidak gampang, susah. Dan itu akan kita sayang. Seorang ibu yang menanti kelahiran anaknya, menunggu hamil bertahun-tahun, doa terus sampai anaknya itu lahir saudara, mungkin setelah menikah sampai 10-11 tahun, dia akan sayang sekali anaknya seperti emas permata tentunya. Saya tidak katakan ibu yang lain tidak sayang pada anaknya. Tapi ini bisa kita bedakan bahwa dia sangat sayang. Karena perjuangannya tidak gampang.
Kalau begitu dapat langsung mungkin dia bisa anggap remeh. Ya. Kalau kita dapat sesuatu tanpa perjuangan kita anggap remeh. Jadi perlu perjuangan. Serahkan pada Tuhan. Coba saudara satu ayat terakhir, Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saya bacakan untuk kita semuanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Segala perkara yang akan terjadi di tahun 2003 mulai detik ini akan dapat kutanggung karena Tuhan memberi kekuatan pada kita semuanya. Itu komitmen kita. Walaupun ramalan katakan besok-besok ini akan terjadi kegelapan. Tapi Tuhan katakan di balik, firman Tuhan katakan di balik hujan, di balik awan. Ada apa saudara? Ada matahari. Saudara, hari ini kita masuk tanggal 1 2023 bulan Januari. Memulai sesuatu yang baru. Mari kita semua datang kepada Dia. Berkomitmen kepada Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata. Tapi berkomitmen dalam hidup kita. Dalam hati kita sudah cukup. Orang lain mungkin tidak perlu tahu. Yang penting Tuhan dan Anda tahu. Mau hidup lebih memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau memiliki keinginan seperti itu, saudara kemudian kerinduan untuk komitmen untuk hidup lebih baik daripada hari ini. Kalau saudara inginkan itu, saudara angkat tangan, saya mau doakan buat saudara di tempat ini juga. Kalau punya kerinduan mau hidup lebih baik daripada hari ini. Atau saudara sudah merasa puas hidupmu. Amin saudara, amin. Puji Tuhan. Saudara katakan, aku mau hidup lebih baik daripada hari ini. Aku sudah lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Merugikan orang lain. Aku mau tinggalkan itu semuanya. Aku benci, aku mau tinggalkan kebencian. Aku punya dendam, aku mau tinggalkan dendam itu. Katakan, saya mau doa untuk saudara sekalian. Oke saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, buat teman-teman yang sudah mengacungkan tangan tadi, mereka yang komitmen mau hidup lebih baik lagi. Engkau yang melihat mereka Tuhan. Engkau beri kekuatan pada mereka. Pendeta, hamba Tuhan tidak bisa menolong apa-apa kepada mereka. Tapi Engkau Tuhan dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Supaya mereka hidup lebih baik lagi, lebih setia lagi, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi sama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang saya kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, pada malam itu Yesus mengambil roti. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dibagikan pada kita sekalian. Dan juga anggur melambangkan darah Kristus, melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Yang semuanya ini mengingatkan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu sayang pada kita. Mari kita mau persiapkan hati kita. Mohon Tuhan mengampuni, melayakkan kita. Supaya kita benar-benar layak menerima roti dan anggur ini. Mau minta Ibu Penginjil Shirley
doa untuk kita supaya kita boleh menerima perjamuan Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana hari ini kami lagi mengingat cinta kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami, menyerahkan hidup-Mu, sehingga kami boleh dibebaskan dari segala dosa. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk menghargai karya salib-Mu dalam hidup kami. Untuk lagi hidup berbuah, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong setiap kami Tuhan, untuk melihat bahwa apa yang Tuhan baik, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami adalah baik. Dan ajari kami Tuhan, untuk bertanggung jawab dalam setiap hidup kami. Untuk tidak menyakiti Engkau Tuhan, tapi boleh mempermuliakan Engkau dan menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih kami diundang untuk lagi mengingat cinta kasih-Mu dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan ini dengan hati yang bersuka cita, mengingat pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima Amin. kasih. Saudara, roti dan anggur akan diberikan sekaligus buat saudara. Saudara ambil dan persiapkan diri untuk makan roti dan minum anggur. Dan sampai semuanya sudah dapat, nanti kita akan sama-sama untuk makan roti dan minum anggur. Roti sudah dipecahkan, anggur silakan dibagikan kepada kita sekalian. Dibagikan supaya menjadi peringatan buat kita sekalian. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Apakah semua sudah mendapatkannya, saudara? Roti dan anggur. Mari saudara kita ambil anggur ini, roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus, yang melambangkan tubuh Kristus. Kita makan dan menjadi peringatan akan kasih Tuhan dengan ucapan syukur. Demikian juga anggur yang sudah dibagikan buat kita sekalian, yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan atas kayu salib. Mari kita minum sebagai peringatan akan kasih Kristus pada kita sekalian. Dan kita bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yang tidak layak, Engkau melayakkan kami datang ke hadapan-Mu. Sekali lagi kami percaya ini karena anugerah-Mu. Kami ingin senantiasa hidup menyenangkan-Mu Tuhan. Dan hidup kami ingin menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Kami sudah makan roti dan anggur yang merupakan peringatan akan kasih-Mu, supaya memulai tahun yang baru ini, hidup kami tidak akan menyanyiakan Tuhan lagi. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat luas. Menjadi berkat buat orang lain. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berserah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. All to Jesus.
surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender, oh surrender all To Thee, my blessed Savior, I surrender all. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Angkat tangan kita, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari Medan, Sumatera Utara saya sampaikan Happy New Year, selamat tahun baru 2023. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, panjang umur, sukacita dan bahagia, dan berkat-berkat yang berkelimpahan sesuai dengan janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10b, bahwa Kristus datang memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. My brothers and sisters in Christ, Happy New Year 2023. May our Lord Jesus Christ bless you with good health, happiness, joyful heart, and abundant blessing. God bless you all. See you next month. Sampai ketemu bulan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.